Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode elektromagnetik. Dalam pertemuan kedua ini terkait metode elektromagnetik, kita akan bahas sedikit mengenai jenis-jenis pengukuran yang dilakukan umumnya. Oke. Jadi bagaimana sih cara kita menentukan atau mendeteksi keberadaan elektromagnetik? Cara paling sederhananya adalah menghasilkan atau membuat sebuah lilitan atau koil atau induktor yang terdiri dari beberapa ratus lilitan yang panjangnya sekitar 0,5 atau sampai 1 meter. Nah, alternating current atau arus bolak-balik atau arus AC yang diinduksikan di udara akan menginduksi elektromagnetik coil yang dimana jika arah dari induksi elektromagnetik itu tegak lurus dengan arah penampang koilnya, maka dia akan menghasilkan medan listrik maksimum. Jadi mungkin dahulu pernah kita pelajari kaitan antara medan listrik dengan medan magnet. Jika kita punya koil seperti ini, koilnya misalkan, dan jika salah satu penampang koil itu kita ambil, maka penampangnya akan berbentuk seperti lingkaran seperti ini. Dan jika ada medan magnet, ini saya kasihkan gambaran 3 dimensinya biar kebayang. Jika ada medan magnet yang datang tegak lurus dengan arah penampang, maka dia akan menghasilkan arus induksi di koil tersebut. Nah, jika datangnya tegak lurus, jika ini tegak lurus, maka dia akan menghasilkan nilai maksimum. Melainkan jika dia datangnya sejajar, dia akan menghasilkan arus minimum. Ini kalian pernah pelajari umumnya di SMA terkait induksi elektromagnetik, di mana flux magnetik itu dipengaruhi dari medan magnet, luas penampang, dengan cos sudut membentuknya. Dan sudut ini dilihat dari garis normal ya, kaitan antara normal penampang itu bisa dikatakan itu adalah garis yang tegak lurus dengan penampangnya. Jadi kalau sudut yang dia bentuk antara normal dengan medan magnet itu 0, maka dia akan menghasilkan nilai flux magnetik yang maksimum. Tapi ketika dia tegak lurus, atau bisa dikatakan medan magnetnya sejajar dengan bidang, ini saya gambarkan contoh medan magnet yang lain. Di sini saya tuliskan B aksen. Nah, ketika di kondisinya seperti ini, dia akan menghasilkan sudut 90 derajat, maka cosnya akan bernilai 0, maka fluxnya akan bernilai 0 juga, maka dia tidak akan menghasilkan induksi elektromagnetik. Nah, umumnya pengukuran ini kita bisa memutar induktor yang kita punya, atau kumparan yang kita punya, atau koil yang kita punya, sehingga kita akan menemukan kondisi di mana nanti medan magnetnya akan bernilai maksimum dan bernilai minimum. Nah, sudut-sudutnya itu akan kita gunakan sebagai informasi terkait konduktor atau medium konduktor yang terdapat di bawah permukaan. Nah, kenapa tadi kita sebutin memutarnya? Nah, karena itu adalah salah satu pengukuran dari metode elektromagnetik yang disebut sebagai tilt angle method, atau pergeseran sudut, metode pergeseran sudut. Nah,
Jadi metode tilt angle method ini adalah memanfaatkan deviasi dari horizontal primary electromagnetic field atau medan magnet utama HP, di sini saya tuliskan, dengan pengaruh dari secondary electromagnetic field atau HS. Nah, jadi yang primary di mana umumnya bergerak di arah bidang horizontal, ketika tidak ada pengaruh dari secondary electromagnetic field, dia akan menghasilkan sudut 90 derajat. Tapi ketika dia mengalami pengaruh dari influence atau dari pengaruh dari electromagnetic field dari secondary field, maka dia akan menghasilkan deviasi seperti ini. Nah, dimana resultannya ini kalau dilihat dengan sudut theta. Nah, theta ini sering kita sebut sebagai fase nanti. Nah, jadi tilt angle ini nanti kita bisa lihat dari arah medan magnetnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah ketika ada sebuah ore body yang memiliki konsentrasi atau nilai konduktivitas yang tinggi atau nilai resistivitas yang rendah, dia akan mempengaruhi nilai medan magnetnya. Ini adalah kondisi di mana tiltnya itu dirubah dari minus 20 derajat sampai 20 derajat plus 20 derajat. Nah, ini ketika di sudut 0, dia akan menghasilkan nilai 0 dan seterusnya. Ini yang gambar A itu adalah untuk kondisi vertikal coil. Yang B itu adalah kondisi horizontal transmittal loop. Nah, tilt angle itu ada dua metode. Yang pertama adalah VLF atau Very Low Frequency Method, di mana dia menggunakan frekuensi dari 15 sampai 25 kHz. Nah, metodenya dia memanfaatkan antena, yang antena itu akan menghasilkan atau mempropagasikan atau mentransmisikan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu diradiasikan ke segala arah. Dalam kasusnya ini seperti ini ya, ke segala arah. Nah, kita fokuskan hanya satu arah ini dulu. Nah, nanti dari medan elektromagnetik ini dia akan memiliki komponen dari medan listrik dan medan magnet. Dan pastinya medan listrik dan medan magnet ini akan mengalami atenuasi. Jadi kalau medan listriknya saya gambarkan sendiri, ini gambaran dari medan listriknya, dia akan mengalami peristiwa atenuasi. Semakin jauh dia dari sumbernya, dia akan semakin melemah. Pelemahan ini disebut sebagai exponential decay atau exponential decrease. Nah, jadi kalau di VLF method itu kita bisa menggunakan tiga antena. Jadi antenanya akan ada yang vertikal, ada dua arah horizontal, di mana vertikal itu arah sumbu Z, dua arah horizontal itu X dan Y. Nah, dalam kasus metode lainnya itu adalah metode AFM-AG atau audio frekuensi magnetik. Ini memanfaatkan dua antena, di mana antena ini ortogonal satu dengan lainnya membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi ketika cuma ada primary electromagnetic field, dia tidak akan antena satu dengan antena lainnya akan saling mengcancel dari perbedaan medan magnetnya, perbedaan medan elektromagnetiknya. Tetapi ketika resultan dari primary electromagnetic dan secondary electromagnetic field-nya itu memiliki sudut deviasi, maka kedua antena itu akan saling menguatkan sehingga dia akan memperjelas pengaruh dari deviasi tersebut.
Nah, ini contoh kondisi gambarannya. Yang A itu adalah cuman ada primary electromagnetic field. Di sini adalah resultannya nih. Resultan dari primary sama secondary. Nah, sudutnya berapa nanti akan diperjelas dengan AFMAG ini. Nah, dia bekerja di antara frekuensi 140 sampai 500 Hz. Nah, selain dari VLF sama AFMAG, kita ada metode lain. Kalau tadi kita menggunakan tilt angle method, kalau di sini kita menggunakan phase measuring system atau metode pengukuran menggunakan perbedaan fase medan elektromagnetik. Jadi sebelumnya di listrik arus bolak-balik kita ketahui ada yang namanya induktansi diri. Nah, induktor. Nah, jika kita menganggap medium yang terdapat di bawah permukaan itu adalah sebuah induktor itu seperti kumparan ya, atau seperti lilitan, maka lilitan itu akan menghasilkan hambatan imajinernya, di mana sering kita sebut sebagai reaktansi induktif. Ya, kalau kalian pernah ingat lagi di SMA pernah pelajari itu ya. Nah, reaktansi induktif ini dipengaruhi dari frekuensi resolusinya. Nah, reaktansi induktif atau sering dikenal dengan XL dipengaruhi dari resolusi frekuensinya dan nilai induktansi diri. Nah, sudut fase itu bisa dicari dari kaitan antara induktansi diri dengan nilai resistansinya. Nah, induktansi diri ini berada di bidang sumbu imajiner dan R ini ada di sumbu real. Hambatan di ini ada di sumbu real. Makanya sering kita gambarkan dalam diagram fasor arah dari sumbu imajiner dan sumbu real. Dan sumbu imajiner ini mengharness informasi dari nilai XL, dan di sumbu real kita memperoleh informasi nilai hambatan aslinya di dalam medium. Nah, resultan dari keduanya kita sering sebut sebagai impedansi, kalau kalian ingat lagi tuh. Sudut yang dihasilkan atau sudut fase yang dihasilkan ini yang kita bicarakan tadi. Nah, itu bisa dicari dari kaitannya dari sumbu hambatan induktansi diri sama nilai hambatan realnya. Nah, untuk tetanya sendiri itu bisa dicari dari arcustan ya. Ini tan pangkat min 1 itu disebut sebagai arcustan. Nah, untuk mencari phase measuring system ini ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan active source, yang kedua kita menggunakan passive source. Active source ini adalah sumber dari medan elektromagnetik buatan. Nah, dari sumber elektromagnetik muatan ini juga ada dua lagi dikategorikan, ada TDM, ada FDM. TDM itu adalah time domain elektromagnetik, FDM itu adalah frekuensi domain elektromagnetik. Jadi kita membaca medan elektromagnetik sekundernya berdasarkan variasi waktu ataupun berdasarkan variasi waktu, informasi waktu, atau berdasarkan frekuensi. Nah, kalau untuk passive source itu ada magnetotelurik atau MT. Nah, masuk sekarang ke apa sih yang tadi membedakannya? Kalau yang membedakan adalah frekuensi sebenarnya yang kita gunakan itu berbeda. Kalau magnetotelurik itu frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan itu dari 10⁻⁴ sampai 10⁻². Semakin kecil frekuensi yang kita gunakan,
sebelumnya kita bahas mengenai skin depth, maka akan semakin dalam penetrasinya, tapi resolusinya akan semakin rendah. Untuk objek-objek yang besar, kita bisa gunakan itu. Tapi untuk objek yang kecil dekat dengan permukaan, kita biasanya gunakan frekuensi tinggi. Nah, seperti sebelumnya kita pernah bahas GPR. GPR itu sebenarnya masuk kategori gelombang elektromagnetik yang berkisar di antara 10⁻⁸. Makanya biasanya kategori dari frekuensi gelombang elektromagnetik untuk GPR itu di 100 MHz atau 100 kali 10⁻⁶ atau 10⁻⁸. Ya, bisa puluhan megahertz, bisa satuan megahertz ataupun ribuan megahertz, tergantung kondisi yang kita sedang teliti sekarang. Semakin tinggi frekuensinya, kembali lagi semakin dangkal pengukuran kita. Nah, kalau EM34 sama EM31 ini adalah metode FDM atau frekuensi domain elektromagnetik. Dia menggunakan source aktif untuk mencari medium yang terdapat di bawah permukaan. Nah, bagaimana sih sekarang itu TDM sama FDM metode pengukurannya? Nah, umumnya kalau untuk TDM itu kita menggunakan dua loop atau dua kumparan. Kumparan yang pertama itu adalah kumparan transmitter. Yang kumparan kedua itu adalah kumparan receiver. Kumparan pertama di sini kalau kita lihat ini adalah kumparan yang terdapat di bagian luar. Itu bisa berbentuk persegi seperti ini atau lingkaran, tergantung kondisi yang kita ingin cari. Nah, kita akan alirkan arus AC di sini. Arus DC. Kemudian arus DC itu akan diputuskan secara tiba-tiba dan akan mengalami decay, sehingga arus itu akan mengalami perubahan. Perubahan arus itu akan menghasilkan induktansi lagi. Jadi karena kita tahu induktansi gelombang elektromagnetik itu dipengaruhi dari perubahan arus terhadap waktu. Nah, oke. Seperti pada hukum Lenz ya, ini hukum Lenz kalau diingat-ingat lagi. Nah, tadi ya, ketika arusnya berubah terhadap waktu, ketika dia diputuskan, maka dia akan menghasilkan medan listrik yang terinduce ke bawah permukaan, semakin besar, dan semakin pastinya juga dia akan mengalami peluruhan selama dia proses induksinya. Nah, arus yang dihasilkan dari orbody yang terdapat di bawah permukaan akibat induksi dari gelombang elektromagnetik yang diakibatkan oleh transmisi nanti ditransferkan lagi ke receiver. Jadi receiver di sini dia akan membaca arus sekunder, medan elektromagnetik sekunder untuk mendeteksi keberadaan kondisi medium yang terdapat di bawah permukaan. Jadi yang kita lihat adalah time domainnya, atau time ini adalah variabel tetap kita yang kita gunakan untuk mendeteksi medium yang terdapat di bawah permukaan. Semakin lama dia mengindus elektromagnetik, kemungkinan semakin konduktif medium terdapat di bawah permukaan. Tapi semakin cepat dia, berarti semakin resistif. Nah, yang kedua adalah frekuensi domain elektromagnetik. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan arus DC, di sini kita sudah menggunakan arus AC. Arus AC yang kita sudah sama-sama ketahui adalah arus yang berubah terhadap variasi waktu, kan ya.
yang memang sudah nilainya itu berubah terhadap variasi waktu. Karena dia berubah terhadap variasi waktu, maka dia akan menghasilkan induksi dengan sendirinya yang akan menginduksi ore body yang terdapat di bawah permukaan. Jadi misalkan ini biasanya pengukurannya dilakukan oleh dua orang ya, yang satu jadi transmitter, yang satu jadi receiver. Nah, dia akan mentransmisikan. Biasanya yang akan kita atur adalah nilai frekuensinya di sini. Nilai frekuensi di sini diatur sedemikian rupa sehingga kita selalu menggunakan frekuensi yang tetap. Makanya disebut sebagai frekuensi domain elektromagnetik. Kalau tadi sebelumnya kita melihat perubahan peluruhan waktunya, kalau di sini kita menggunakan frekuensi yang tetap. Nah, kaitannya akan nilai arus sekunder yang akan terbaca di sini. Arus sekunder yang akan terbaca akibat induksi elektromagnetiknya digunakan untuk mencari nilai resistansinya tadi. Nah, yang ketiga adalah magnetotelurik. Dalam kondisi ini adalah metode pasif ya. Jadi tidak ada sumber di sini, kita tidak menggunakan sumber elektromagnetik apapun. Yang kita gunakan adalah coil digunakan untuk membaca medan magnet. Ini adalah coilnya. Poros spot yang kita gunakan untuk membaca medan listriknya. Nah, poros spot yang kita gunakan ada 4. Ada poros spot di arah utara, ada poros spot di arah selatan, di arah timur, dan di arah barat. Kalau untuk medan magnetnya kita menggunakan 3 coil di arah sumbu X, di arah sumbu Y, dan di arah sumbu Z. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dia tegak lurus ya. Dengan cara proses peletakannya biasanya kita tanam di bawah permukaan tegak lurus. Nah, ini biasanya pekerjaan yang paling berat adalah yang Z ini nih, karena kita harus galinya agak dalam agar dia bisa tegak. Dan kita tidak harus mengubur seluruhnya ya. Panjang kayak gini kalau digali juga agak lama. Biasanya kita cuma gali setengah atau 2/3 dari panjang coil. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur metode magnetotelurik. Nah, karena kita menggunakan frekuensi alam untuk magnetotelurik ini, umumnya frekuensi alam itu rendah, maka kita akan dapatkan penetrasi yang lebih dalam. Oke, segitu dulu aja mungkin perkuliahan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.